Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pada kali ini kita akan belajar tentang mengagungkan Allah SWT dengan tunduk kepada perintahnya. Ya, mari sebelum kita belajar, kita awali dengan berdoa dengan membaca doa belajar. Mari mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang perintah agama. Di antaranya yaitu tentang sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Yang pertama, pengertian dari sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang kedua, tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang terakhir, hikmah sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Kita masuk pada materi pertama, yaitu tentang pengertian sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Sujud menggambarkan penghambaan dan kepasrahan diri kepada Allah SWT. Manusia bersujud hanya kepada Allah SWT. Pada sesama manusia, kita diperintahkan untuk saling menghormati. Kaki, lutut, telapak tangan, dan dahi menempel semuanya di atas alas. Hal ini menunjukkan kepatuhan, ketundukan, dan kepasrahan kita kepada Allah SWT. Setiap sholat memiliki aktivitas sujud, kecuali sholat jenazah. Pada setiap sholat fardu, kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak pula jumlah sujud yang dilakukan. Yang pertama, sujud syukur. Apa itu sujud syukur? Sujud syukur dimaknai sebagai ucapan terima kasih kita kepada Allah SWT ketika kita memperoleh nikmat dari Allah SWT. Contoh, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kecelakaan, itu adalah salah satu contoh dari ketika kita melakukan sujud syukur atau memperoleh nikmat dari Allah. Contohnya, ketika kita menang dalam perlombaan dan memperoleh juara, di situ ucapan rasa syukur kita yaitu kita lakukan dengan sujud syukur. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan ketika kita lupa atau ragu dalam rakaat sholat. Sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Sebab atau alasan yang dilakukan ketika sujud sahwi. Sebabnya apa kita melakukan sujud sahwi? Yang pertama, karena lupa tidak melakukan salah satu rukun sholat, seperti ruku atau sujud. Jadi, apabila kita lupa dalam rakaat sholat atau rukun sholat,
kita melakukan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, ragu atau lupa jumlah rakaat sholat. Tadi sudah Ibu jelaskan yang pertama, rukun sholat. Ketika sholat maghrib ada 3 rakaat, kita lupa ruku yang kedua atau yang terakhir, langsung sujud. Nah, nanti di terakhir sebelum salam itu kita melakukan yang namanya sujud sahwi. Atau sebab yang kedua karena ragu, lupa rakaat sholat. Misalkan kita sholat subuh 2 rakaat, tapi kita lakukan sholat subuh 3 rakaat. Itu kelebihan. Kalau kurang, contohnya sholat isya ada 4 rakaat, kita lakukan 3 rakaat. Kita lupa, oh tadi ini saya sudah sholat 3 atau 4 ya. Ketika sholat ada bayangan sekilas terlintas seperti itu di pikiran kita, berarti nanti kita akan melakukan sujud sahwi karena ada rasa keraguan-raguan. Kemudian lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa membaca doa kunut. Dalam sholat subuh itu ada yang namanya doa kunut sunnah, tapi yang biasa melakukan doa kunut ketika nggak melakukan, maka dia akan melakukan sujud sahwi. Doanya bagaimana sujud sahwi? Ada yang tahu? Mari nanti sedikit lagi kita akan membaca sama-sama doa sujud yang dilakukan ketika sujud itu, subhanakal lamayana wala yasudun. Yang terakhir, sujud tilawah. Kalian pernah melihat orang yang sujud ketika membaca Al-Quran itu disebut dengan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Sujud tilawah dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat sajadah. Kemudian syarat melaksanakan sujud tilawah yaitu bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Kemudian menutup aurat dan menghadap kiblat. Yang pertama, tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur cukup mudah untuk dipraktekkan dan dilaksanakan. Adapun tata cara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Itu contoh tata cara dalam melaksanakan sujud syukur. Kemudian yang kedua, sujud sahwi. Apabila seseorang lupa akan bilangan sholat yang sedang dikerjakan atau lupa tidak melakukan tahiyat awal, maka melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Bagaimana caranya? Berikut ini adalah beberapa langkahnya. Yang pertama, sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Tadi yang Ibu sudah bacakan, subhanamal layana muwala yasu. Itu adalah bacaan dibaca ketika kita lupa rakaat sholat. Itu namanya bacaan sujud sahwi. Yang kedua, bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir, duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua, doa yang sama seperti sujud pertama, dan duduk kembali, kemudian diakhiri dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya, karena adanya kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Hukum sujud sahwi. 1. Sunnah bagi orang yang sholat sendirian atau posisi menjadi imam. 2. Wajib bagi makmum yang mengikuti imam yang melaksanakan sujud sahwi. Artinya, dalam sholat berjamaah, jika imam melaksanakan sujud sahwi, makmum wajib mengikutinya. Dan jika imam tidak melaksanakan sujud sahwi, maka makmum juga tidak perlu sujud sahwi. Waktu melaksanakan sujud sahwi boleh dilakukan sebelum salam ataupun sesudah salam. Namun, dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi lebih utama dilakukan sebelum salam. Dan jika seandainya lupa melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka boleh melakukannya sesudah salam. Sebab-sebab sujud sahwi. Berikut ini di antara penyebab sujud sahwi yang sering terjadi. 1. Meninggalkan tahiyat awal. 2. Meninggalkan kunut subuh. 3. Ragu jumlah rakaat sholat. 4. Kurang jumlah rakaat sholat. 5. Kelebihan jumlah rakaat sholat. Catatan, di antara 5 hal di atas masih ada penyebab yang lain, tapi 5 hal di atas adalah yang paling sering terjadi. Berikut adalah praktik sujud sahwi. Praktik sujud sahwi sebelum salam, karena 1. Lupa tahiyat awal. 2. Lupa atau tidak doa kunut. 3. Ragu jumlah rakaat sholat. Catatan, jika ragu jumlah rakaat sholat, maka tambah 1 rakaat lagi dan sebelum salam lakukan sujud sahwi. Berikut praktiknya. Posisi sholat sudah selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam. Jika hendak melakukan sujud sahwi, untuk duduknya saat membaca tahiyat akhir ada perbedaan pendapat. 1. Diharapkan duduk iftirasi saat membaca tahiyat akhir sebagai tanda akan melakukan sujud sahwi. 2. Boleh tetap duduk sebagaimana duduk tahiyat akhir saat membaca doa tahiyat akhir, meskipun hendak sujud sahwi. Proses sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Boleh juga membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Boleh juga membaca Subhana Rabbiyal A'la. Bacaan tersebut dibaca 1 kali dan sunnahnya dibaca 3 kali. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Duduk iftirasi. Saat duduk iftirasi boleh hanya diam tanpa membaca apa-apa dan boleh juga membaca doa iftirasi, yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu Akbar, kembali sujud sambil membaca Subhana man la yanamu wa la yashu atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih atau Subhana Rabbiyal A'la. Dibaca 1 kali dan sunnahnya 3 kali. Allahu Akbar. Duduk tasyahud akhir tanpa membaca apa-apa, kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Praktik sujud sahwi setelah salam, karena 1. Apabila setelah salam baru teringat belum melaksanakan sujud sahwi. 2. Apabila kelebihan jumlah rakaat sholat. 3. Apabila kurang jumlah rakaat. Iya, tata caranya sujud sahwi sudah, sekarang tata cara sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan di luar sholat. Adapun cara yang dilakukan sujud tilawah di luar sholat adalah dengan berdiri menghadap kiblat berniat sujud tilawah. Pertama takbiratul ihram, kemudian melakukan sujud cukup 1 kali. Doa yang dibaca pada saat sujud seperti sajada wajhiya lilladzi khalaqahu fasawwarahu fasyaqqa wa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dengan duduk sejenak membaca salam. Kemudian itu prakteknya. Ini hikmah dari sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan acuh walaupun punya kelebihan. Yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Apabila seorang mengakui kesalahan dan meminta maaf, maka kita hendak memberi maaf. Yang ketiga, manusia tempatnya salah satu
salah dan dosa sehingga kita melakukan kesalahan, hendaknya segera minta maaf. Keempat, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Kelima, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima Allah. Kedelapan, memperoleh tambah nikmat dari Allah dan selamat dari siksa. Evaluasi yang pertama, ada soal. Ketika sedang melakukan sholat maghrib, masih ragu jumlah rakaatnya sehingga sebelum salam ia melakukan sujud. Sujud apakah itu? Namanya sujud di sahwi. Demikian dari kalau salah hasilnya seperti ini, kalau benar hasilnya seperti ini. Oke.